Sebagai seorang penerjemah, saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu, seperti apa sih sulitnya penerjemahan itu supaya kita bisa tahu. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 11, ini cerita tentang Abraham dan Sarah. Nah, saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ve Abraham be Sarah zeknim baim ada lehior le Sarah orah kanashim. Ya, coba perhatikan orah kanashim Bapak Ibu dalam hal ini. Orah artinya adalah kebiasaan atau jalan. Hanashim dalam bahasa Ibraninya itu adalah perempuan. Nah, kalau misalnya kita terjemahkan Kejadian 18 ayat 11 ini dengan terjemahan bebasnya Bapak Ibu, Abraham dan Sarah sudah tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah. Nah, kalau seandainya kita terjemahkan kebiasaan perempuan dalam teks dari kata ke kata, word to word, Bapak Ibu, itu pasti akan membingungkan para pembaca. Karena kebiasaan perempuan yang diterjemahkan ke dunia modern sudah pasti akan berbeda. Kenapa? Kebiasaan perempuan zaman modern ya bisa shopping, bisa masak, merawat anak, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Banyak hal. Tapi sebenarnya konteksnya bukan di situ. Konteksnya apa kalau kebiasaan perempuan? Menstruasi atau haid, mengandung dan melahirkan anak. Nah, ketika para penerjemah Alkitab menerjemahkan Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati haid, maka pembaca bahasa Indonesia maupun pembaca pada umumnya pasti akan mengerti, iya ya, gitu. Nah, kalau seandainya diterjemahkan Abraham sudah tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah, otomatis para pembaca tidak semua bisa memahami hal itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu pergumulan para penerjemah di dalam menerjemahkan teks asli ke ke bahasa tujuan Bapak Ibu. Ada gap yang sangat jauh sekali antara budaya, kosakata, vocabulary di ribuan tahun yang lalu dengan yang sekarang Bapak Ibu. Dan kita tahu sendiri bahwa vocabulary itu berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, gadget itu dulu nggak ada istilah yang kita tahu tentang gadget. Atau misalnya kadrun, atau ada istilah-istilah Android, kita nggak ada pernah tahu itu di tahun 80, di tahun 70, Bapak Ibu yang lebih tua dari saya. Istilah-istilah itu ada yang di zaman itu adalah istilah yang asing. Nah, lihat, vocabulary dari waktu ke waktu itu bertambah Bapak Ibu. Itu adalah salah satu pergumulan para penerjemah. Bagaimana teks sumber itu bisa mewakili dan dipahami oleh pengguna penutur bahasa tujuan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kesulitan. Nah, para penerjemah berjibaku untuk menerjemahkan. Masa sih kita yang tinggal baca terjemahan saja pun agak sulit. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kasih lagi contoh. Itu di dalam 2 Samuel 16 ayat 11. Nah, perhatikan di situ Vayomer David el Abisai vealkal abadai hinne beni asaryat sam mimmeai. Perhatikan yang saya garis merah itu adalah beni asaryat sam mimmeai. Beni, ben, ya, artinya putra atau anak, ya. Asaryat itu adalah yang keluar. Nah, mimmeai adalah kantong benih. Nah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas Bapak Ibu, anak yang keluar dari kantong benih. Bapak Ibu, Daud berkata kepada Abisai, anak yang keluar dari kantong benihku. Kita tahu sendiri bahwa Daud itu adalah seorang laki-laki Bapak Ibu. Kalau langsung misalnya diterjemahkan dari word to word, langsung kata ini, saklak langsung, anak yang keluar dari kantung benihku, itu akan sulit. Tetapi kalau kita terjemahkan anak kandung, maka para pembaca akan, oh iya, paham saya. Kalau anak yang keluar dari kantung benih, bagaimana mungkin seorang laki-laki mengeluarkan anaknya? Kan tidak mungkin. Nah, ini adalah permasalahan penerjemahan Bapak Ibu yang menjadi gap antara bahasa dulu dengan bahasa sekarang. Nah, ketika penerjemah menerjemahkan anak kandungku pun mau membunuhku, itu terjemahan lengkapnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tahu, tetapi kalau misalnya anak yang keluar dari kantong benihku pun mau membunuhku, bingung kita bagaimana? Kalau tadi laki-laki, kalau tadi perempuan mungkin sudah baik, cocok. Tapi bagaimana mungkin orang anak keluar dari kantong benih laki-laki, kan tidak ada. Tapi ketika diterjemahkan anak kandung, maka kita, oh iya, itu artinya. Jadi itu adalah salah satu penerjemahan, Bapak, kesulitan penerjemahan. Nah, saya tahu mungkin di sini para pembicara juga banyak dari kalangan akademisi ya. Nah,
Kita tahu sendiri lah misalnya seperti bahasa Yunani, Bapak Ibu. Bahasa Yunani itu tidak seperti bahasa Indonesia atau bahasa pada umumnya. Yang subjek, predikat, objek itu udah langsung tahu subjeknya siapa, predikatnya siapa, objeknya siapa, urutannya jelas dia biasa. Nah, kalau bahasa Yunani kan kita udah tahu, bisa nanti objeknya di depan, subjeknya di belakang, bisa nanti objeknya di tengah, subjeknya di belakang, bisa. Nah, ini adalah salah satu kesulitan yang harus kita tanggulangi sebagai seorang penerjemah, Bapak Ibu. Nah, kesulitan-kesulitan itu harusnya menggugah para pembaca. Ayo, kita tinggal baca terjemahan saja pun, masa kita tidak alokasikan waktu kita. Nah, para penerjemah, Bapak Ibu ya kita paham sendirilah. Di zaman teknologi sekarang, kami para penerjemah khususnya sudah banyak mendapat kemudahan, Bapak Ibu. Coba kalau kita bandingkan dengan para penerjemah di mana komputer belum ada pada saat itu, di mana kok database, teknologi masih sangat sederhana sekali untuk menerjemahkan, Bapak Ibu. Inilah luar biasanya pertolongan Tuhan bagi para penerjemah. Kami para penerjemah saja dengan dibantu dengan teknologi, kadang juga kewalahan. Apalagi para penerjemah di mana teknologi masih sangat minim, belum bisa memfasilitasi mereka. Kita untuk mencari kata ini dengan mudahnya sekarang dibantu oleh komputer, Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan di zaman itu, para penerjemah Alkitab sama sekali belum memiliki teknologi seperti yang kita miliki sekarang ini. Ya hanya karena kekuatan dan pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan mereka, di mana teknologi belum begitu berkembang, masih sangat sederhana, mereka bisa menerjemahkan, Bapak Ibu. Nah, apalah salahnya bagi kita sebagai seorang Kristen yang menjadikan Alkitab sebagai otoritas? Yuk, bacalah Alkitab itu. Renungkan atau Alkitab itu. Firman itu jadikan sebagai otoritas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi saya menggugah kita semua, ayo mari mulai saat ini Bapak Ibu bisa tahu bagaimana sedikit gambaran pergumulan seorang para penerjemah sehingga kita bisa membuat memotivasi kita untuk lebih menghargai firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, coba kalau misalnya kita disuruh baca yang begini, Bapak Ibu. Pasti akan sulit sekali kita membacanya. Ya, kalau misalnya kita dibaca sudah huruf besar semua, tanpa spasi, tanpa tanda baca. Nah, ini akan sulit, Bapak Ibu. Memang mungkin bagi beberapa orang masih bisa ya. Nah, kita akan sulit membacanya kalau yang beginian, Bapak Ibu. Nah, faktanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, seperti inilah manuskrip salinan asli Alkitab yang sebenarnya. Huruf besar semua, tanpa titik, tanpa tanda baca, tanpa spasi, dan tanpa nomor ayat. Jadi penomoran ayat sangat membantu kita. Oh, ayat ini kita bisa mudah identifikasi, Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan kalau kita bawakan ini terus-menerus sampai sekarang.